Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asnanto dengan NIM 2410802009. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Peradaban Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang tokoh besar dalam sejarah peradaban Islam. Beliau adalah seorang ulama, pemikir agung, ahli filsafat, dan seorang pembaru akhlak dalam dunia Islam. Namanya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal juga dengan gelar Hujjatul Islam yang berarti pembela kebenaran Islam. Gelar ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Gelar itu menunjukkan betapa besar kontribusi Al-Ghazali dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan pemikiran pada masanya. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Persia atau Iran saat ini. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal benang yang taat beragama. Meskipun hidup sederhana, ayahnya selalu menekankan pentingnya ilmu kepada Al-Ghazali dan adiknya yang bernama Ahmad. Ketika ayahnya meninggal, kedua saudara itu diasuh oleh sahabat ayahnya yang merupakan seorang ulama. Dari sinilah perjalanan panjang ilmu Al-Ghazali dimulai. Ia belajar fikih, hadis, tafsir, logika, dan filsafat. Kecerdasannya luar biasa sehingga ia cepat dikenal oleh para ulama besar. Tidak berhenti di satu tempat, Al-Ghazali berpindah-pindah kota untuk mencari ilmu. Hingga akhirnya ia belajar kepada seorang ulama hebat yang bernama Imam Al-Jawaini Al-Nizamiyah di kota Naisabur. Di sini kecerdasan Al-Ghazali semakin bersinar sampai gurunya memberi gelar mahasiswa paling cerdas yang pernah aku didik. Lalu setelah itu beliau mempunyai karir yang cemerlang. Setelah gurunya wafat, Al-Ghazali dipanggil ke Baghdad dan dipercaya menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, universitas paling bergengsi pada masa itu. Usianya masih sekitar 30 tahun, tapi semua orang mengagumi keilmuannya. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru wilayah Islam. Ia menjadi sosok yang sangat dihormati, seorang ilmuwan puncak yang hidup di masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Namun, di tengah kejayaan dan ketenaran itu datang kegelisahan besar dalam dirinya. Lalu disinilah ada krisis spiritual Al-Ghazali. Al-Ghazali mulai merasakan hati yang kosong meskipun ilmunya begitu luas. Ia merasa ilmunya hanya untuk dipuji manusia, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Kegelisahan ini semakin dalam hingga ia tidak mampu berbicara di depan kelas. Bahkan tidak bisa makan karena terlalu cemas dan takut riya. Ia berkata dalam hatinya, "Aku mengajar bukan karena Allah, aku lupa tujuan hidupku." Di puncak krisis itu, Al-Ghazali mengambil keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Ia meninggalkan jabatannya, meninggalkan harta, keluarga, dan kedudukannya sebagai ulama terkenal. Ia ingin mencari kembali kebenaran dan ketenangan hatinya. Lalu perjalanan mencari kebenaran. Al-Ghazali memulai perjalanan spiritual selama bertahun-tahun. Ia pergi ke Damaskus dan beribadah di Masjidil Aqsa. Ia memperbanyak zikir, tafakur, ibadah malam, dan menyendiri. Ia mempelajari ilmu tasawuf, ilmu yang berfokus pada pembersihan hati dan kedekatan dengan Allah. Di masa pengembaraan itu, Al-Ghazali menemukan jawaban bahwa ilmu harus dipadukan dengan iman dan akhlak. Akal dan hati harus berjalan seimbang. Lalu ada karya agung Imam Al-Ghazali. Setelah hatinya kembali tenang dan yakin, ia pun mulai menulis karya terbesarnya berjudul Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan ilmu-ilmu agama. Buku ini membahas akhlak, ibadah, hati manusia, dan cara memperbaiki diri. Buku ini sangat berpengaruh besar hingga sekarang masih dipelajari di seluruh dunia Islam. Selain itu, ia juga menulis banyak buku penting seperti Tahafut Al-Falasifah dan Al-Munqidh min Ad-Dafal. Buku-buku tentang logika, hukum Islam, akidah, pendidikan, dan filsafat. Melalui karya-karyanya, Imam Al-Ghazali menyatukan akal para ilmuwan dan nurani para ulama. Ia memperbaiki banyak pemikiran dan menyimpang dan membangkitkan kembali
semangat umat Islam untuk dekat dengan Allah tanpa meninggalkan ilmu pengetahuan. Kembalinya ke kampung halaman. Imam Al-Ghazali setelah menyelesaikan perjalanan panjang, Al-Ghazali kembali mengajar, tapi kali ini bukan untuk pujian manusia, melainkan untuk menyebarkan kebenaran dengan hati yang ikhlas. Ia menghabiskan sisa hidupnya di kampung halaman, mengajar murid-murid kecil, dan menghabiskan waktu dalam ibadah. Hingga pada tahun 1111 Masehi, Imam Al-Ghazali wafat dengan tenang, dalam keadaan tersenyum. Nama dan ajarannya dikenang hingga hari ini. Bahkan para ilmuwan barat menyebutkan pemikiran terbesar dalam sejarah Islam. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah hidup Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang membuat kita sombong. Sebaik-baiknya orang berilmu adalah yang tetap rendah hati dan menggunakan untuk kebaikan. Yang kedua, kebahagiaan sejati tidak datang dari jabatan, kekayaan, atau pujian manusia, tetapi dari hati yang ikhlas dan tenang. Krisis dalam hidup bukan akhir segalanya, tapi bisa menjadi awal perubahan besar, seperti Al-Ghazali yang menemukan cahaya di tengah kebingungannya. Lalu, ilmu dan iman tidak boleh dipisahkan. Akal menentukan kita berpikir, tapi hati menuntun kita kepada kebenaran. Jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dan yang terakhir, jagalah niat dalam menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Demikianlah kisah Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, seorang ulama yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara spiritual. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.